Jelang kualifikasi Piala Asia U23, Garuda Muda mendapatkan kabar baik. Skuad besutan Gerald Vandenberg mendapatkan tambahan satu pemain baru, yakni Mauro Zylstra. Mauro Zylstra telah resmi menyandang status warga negara Indonesia selepas mengucap sumpah setia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. PSSI melalui laman resminya menyebut pemain 20 tahun ini segera bisa membela timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Garuda Muda berada di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Pertandingan grup J digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3 hingga 9 September mendatang. Sebelum Mauro Zylstra resmi menjadi WNI dan bisa memperkuat tim nasional, pelatih Gerald Vandenberg telah mengumumkan 23 pemain yang dipanggil untuk ajang tersebut. Dengan tersedianya Zylstra, kekuatan timnas U23 Indonesia bertambah. Pemirsa, untuk membahas peluang timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 sudah terhubung bersama kami mantan penyerang timnas Perry Sandria. Selamat sore Bung Perry. Selamat sore Arlita, gimana, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, Bung Perry sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Perry, Anda melihat sosok Mauro Zylstra untuk timnas U23 ini seperti apa, Bung? Saya rasa kalau melihat sosok Mauro ini, satu, dia juga pemain muda, baru berusia 20 tahun dan beberapa kali dia bermain di klub-klub yang dikatakannya elit ya. Saya rasa pengalaman dia nih cukup sudah teruji, saya rasa ya. Ini menambah kekuatan skuad Garuda Muda kita untuk pertandingan melawan Laos nanti. Saya rasa ini gebrakan yang benar-benar dimodifikasi oleh pelatih Gerald. Oke, tapi Bung, kalau misalkan kita lihat untuk minimnya pemain diaspora yang bergabung, kalau Bung Perry melihatnya bagaimana? Peluang kita kira-kira lolos atau tidak ke Piala Asia U23, Bung? Yang pasti kita pertama harus optimis ya, gitu. Kita harus pasti lolos gitu. Meskipun nanti lawan kita di grup kita memang agak sedikit berat itu Korsel ya, saya rasa. Dengan minimnya pemain-pemain dari diaspora, saya rasa yang paling penting di sini adalah Rafael Struijk. Ya, sampai saat ini dia belum menemukan jati diri dia untuk comeback seperti dia bermain di timnas senior. Waktu pertama dia bagus, tapi akhir-akhir ini dia juga agak menurun ya, di Bali United juga dia kurang maksimal bermain, dan beberapa kali juga bermain juga di timnas juga dia lebih banyak di bangku cadangan. Mudah-mudahan aja pelatih dari Gerald juga mempercayakan pada beliau agar percaya diri dia kembali lagi. Bung Perry, kalau menurut Anda, apakah pelatih Gerald ini tidak berkaca ataupun tidak melihat pertandingan AFF kemarin yang mengandalkan pemain lokal untuk bertanding? Saya rasa nih Gerald ini juga harus cerdik ya gitu. Kemarin di Piala AFF juga mengandalkan pemain-pemain lokal sendiri, dan di sini juga dia harus tahu bahwasanya minim sekali dari pemain-pemain diaspora yang ada di timnas U23, dan dia harus bisa mengkombinasikan siapa-siapa yang harus turun pemain inti di ajang turnamen Piala Asia itu. Saya rasa kita percayakan kepada Gerald sepenuhnya karena dia yang lebih tahu gitu. Tapi saran saya jangan seperti kita kemarin Piala AFF gitu ya, bermain terlalu santai. Saya juga nggak paham bermain terlalu santai di bawah, akhirnya kita waktu di final lawan Vietnam kita kecolongan. Dan ini juga harus sebagai evaluasi buat untuk kedepannya U23 nanti melawan Laos, karena kita juga tidak menganggap remeh Laos. Meskipun kita dominan lawan Laos, beberapa kali kita menang lawan dia, tapi dari juang Laos ini juga memang benar-benar seperti kalau dibilang seperti tim Vietnam juga.
Baik Bung Peri, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama ini sore. Semoga untuk saran Anda agar Timnas U23 ini jangan bermain santai didengarkan oleh pelatih Gerald. Terima kasih banyak Bung Peri, salam sehat. Harus fight, harus menang, harus.